Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yusuf dengan NPM 3219110011, Prodi VVTMO Reguler 5A. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran 3, yaitu dengan materi Gardan. Ya, selanjutnya yaitu tujuan. Setelah belajar materi kegiatan belajar 3 ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menelaah sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. Selanjutnya, B. Indikator pencapaian kompetensi. Peserta mampu yang pertama yaitu menjelaskan fungsi sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. Yang kedua, menyebutkan komponen-komponen sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. Yang ketiga, yaitu menjelaskan prosedur perbaikan pada sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. Selanjutnya, C. Uraian materi. 1. Pendahuluan. Poros aksel belakang yang digunakan pada roda belakang kendaraan adalah merupakan akhir dari sistem pemindah tenaga. Hal ini sering disebut final drive. Poros aksel belakang sering keliru disebut diferensial, padahal diferensial hanya bagian dari poros aksel belakang. Desain dasar dari poros aksel belakang telah diadopsi oleh semua produsen kendaraan selama bertahun-tahun. Ada beberapa variasi, tapi semua beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sama. Perbedaan utama poros aksel belakang tergantung pada suspensi belakang yang memiliki kendaraan, apakah rigid atau independen. Ya, selanjutnya di sini kita ada gambar ya, gambar 3.2 ya. Itu penggerak aksel suspensi independen. Gambar 3.1 itu penggerak aksel suspensi rigid. Poros penggerak aksel meliputi unit diferensial, poros penggerak roda, dan rumah poros. Kegagalan bagian belakang yang poros bantalan kegagalan. Sebuah penggerak aksel roda belakang yang paling umum ditunjukkan pada gambar titik 1. Secara umum, fungsi dari penggerak aksel atau roda belakang adalah yang pertama yaitu memperbesar momen mesin. Jika perbandingan gear rasio 1:1, maka mesin tidak akan mampu menggerakkan kendaraan karena mesin tidak akan mencapai kisaran RPM yang paling efisien. Maka untuk alasan ini, gigi cincin dan gigi pinion didesain dapat memberikan reduksi putaran pada outputnya. Penurunan putaran atau reduksi tersebut antara 2:1 sampai 5:1. Tergantung pada ukuran mesin kendaraan, berat, dan tujuan penggunaan kendaraan. Perbedaan jumlah gigi pada roda gigi ring dan gigi pinion menyebabkan rasio gigi atau reduksi, sehingga terjadi perubahan kecepatan dan terjadi peningkatan torsi. Daya dari roda gigi ring mengalir melalui rumah diferensial, roda gigi planet, dan roda gigi samping untuk poros roda penggerak. Dengan demikian, poros penggerak mentransfer daya dari unit diferensial ke roda belakang. Yang kedua yaitu mengubah arah putaran 90 derajat. Dalam sistem penggerak aksel, tenaga mesin memutar gigi pinion dari penggerak aksel melalui flange. Gigi pinion memutarkan roda gigi ring. Antara gigi pinion dan roda gigi ring terjadi perubahan arah putaran 90 derajat. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, menyeimbangkan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat kendaraan melintas belokan. Jika kendaraan melalui belokan, maka putaran roda-roda dalam satu poros akan berbeda, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membuat perbedaan putaran antar roda kiri dan kanan.
jika kendaraan melintas di belokan dan akan sama putarannya jika kendaraan bergerak lurus. Ya, selanjutnya yaitu konstruksi. Di sini ada gambar 3.3 yaitu gambar dari konstruksi penggerak aksel. Ya, kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Dan nama-nama komponen-komponennya. Ya, selanjutnya di sini ada gambar 3.4 yaitu konstruksi diferensial. Di sini juga ada nama-nama komponennya ya, sudah lengkap ya. Selanjutnya diferensial terdiri dari banyak komponen, yaitu ada gigi cincin atau ring gear, roda gigi pinion atau pinion gear, bantalan pinion, rumah diferensial, planetary gear, dan gigi samping atau seat gear, dan bantalan sisi. Ya, kita bisa lihat gambar 3.5. Bagian-bagian dan fungsi komponen dijelaskan secara rinci dalam bagian berikut ini. Ya, ini kita bisa lihat gambarnya ya. Gambar 3.5 yaitu komponen-komponen diferensial. Ya, ada drift pinion gear, ada pinion bearing, ada differential shift, ada case, seat bearing, adjusting nut, ada planetary gear, ada ring gear, ada seat gear, ada seat bearing, dan adjusting nut ya. Baik, kita bahas yang pertama yaitu ring gear atau roda gigi ring. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Bisa kita lihat gambar 3.6 yaitu pinion gear dan ring gear. Ya. Gigi penggerak diferensial terdiri dari roda gigi ring ya, atau ring gear dan roda gigi pinion. Gambar 3.6. Roda gigi hyphoid menjadikan aliran gaya ke arah 90 derajat dan meningkatkan tenaga mesin. Jumlah gigi di ring gear dibandingkan dengan jumlah gigi pinion merupakan rasio poros penggerak. Misalnya, jika ring gear memiliki 40 gigi dan pinion gear memiliki 10 gigi, maka rasionya adalah 40:1 atau 4:1. Rasio poros penggerak selalu dapat ditentukan dengan membagi jumlah gigi pada ring gear dengan jumlah gigi pada pinion gear. Yang kedua yaitu pinion gear atau roda gigi pinion. Di sini kita bisa melihat ya bentuk dari pinion gear itu ya. Ini gambar 3.7 yaitu gambar pinion gear. Roda gigi pinion adalah roda gigi dari baja yang menjadi satu atau integral dengan poros. Roda gigi pinion berhubungan langsung dengan ring gear. Pada bagian ujung, poros roda gigi pinion memiliki splines eksternal yang sesuai dengan splines internal dan differential plane. Roda gigi ini didukung oleh dua bantalan roll tirus, yaitu disebut dengan bantalan pinion. Selanjutnya, dengan desain posisi gigi pinion terletak di bawah dari ring gear. Dengan desain ini, gigi pinion ditempatkan lebih rendah daripada poros roda belakang. Hal ini dilakukan untuk menurunkan poros penggerak. Desain gigi spiral memungkinkan gigi-gigi untuk bersentuhan secara bertahap, sehingga menciptakan pemindahan daya secara halus. Roda gigi jenis ini disebut gigi hyphoid. Ya, kita bisa lihat bentuk gambarnya di sini ya. Gambar 3.8 yaitu posisi gigi pinion terhadap roda gigi ring. Yang selanjutnya yaitu rumah diferensial. Rumah diferensial sebagai dudukan dari roda-roda gigi seperti roda gigi planet dan roda gigi samping beserta poros-porosnya. Yang keempat yaitu planetary gear, yaitu sebagai gigi perantara antara roda gigi samping. Yang kelima yaitu seat gear, ya, roda gigi yang terhubung pada poros penggerak roda. Ya, itu ya. Selanjutnya cara kerja. Ya,
Yang pertama A. Kendaraan bergerak lurus. Ketika kendaraan bergerak lurus, planetary gear tidak berputar, sehingga kedua roda gigi samping akan berputar pada kecepatan yang sama, terbawa bersama-sama dengan rumah diferensial. Dalam kondisi ini, seluruh mekanisme bergerak sebagai unit tunggal yang solid. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar posisi ketika jalan lurus. Selanjutnya yaitu yang B, kendaraan berbelok ke kiri. Ketika kendaraan sedang melintasi belokan, yaitu belok kiri, roda kanan perlu berputar lebih tepat daripada roda kiri, karena panjang lintasan yang dilewati lebih panjang. Pada peristiwa ini, roda gigi planet berputar pada porosnya, karena poros roda gigi planet terpasang pada rumah diferensial. Maka dalam hal ini roda gigi planet berputar pada porosnya sambil mengelilingi roda gigi samping kiri. Akibatnya, roda gigi samping kanan mendapat bantuan putaran dari roda gigi planet. Dengan demikian, roda gigi samping kanan berputar lebih cepat dibanding roda gigi kiri. Nah, di sini gambar 3.10 yaitu ketika posisi belok kiri. Yang C yaitu perbedaan traksi roda. Salah satu efek samping yang tidak diinginkan dari diferensial konvensional adalah seperti yang mungkin Anda pernah melihat ketika kendaraan pada situasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.11, roda kanan pada jalan yang licin berputar sangat cepat dan roda kiri berhenti. Akibatnya kendaraan akan terjebak atau tidak bergerak. Selanjutnya di sini ada gambar 3.11 yaitu kondisi jalan basah dan kering. Jika gigi samping kiri di sini yang berwarna merah traksinya baik atau jalan beraspal dan kering, maka gigi planet ini yang berwarna hijau berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi roda gigi samping kiri. Karena gigi samping kiri berhenti, dengan demikian roda gigi samping kanan selain berputar bersama-sama dengan rumah diferensial ditambah tenaga atau putaran roda gigi planet. Selanjutnya yang keempat yaitu pengunci diferensial. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa jika salah satu roda penggerak pada jalan kering dan lainnya di atas es atau lumpur, ring gear dan rumah diferensial akan menggerakkan roda gigi planet. Namun, roda gigi planet tidak akan menggerakkan kedua roda gigi samping. Akan tetapi, roda gigi planet oleh rumah diferensial akan berputar di sekitar gigi samping, di mana roda pada jalan yang kering, sebagian hasilnya roda akan tergelincir dan kendaraan tidak bergerak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pengunci diferensial yang bertujuan untuk menyatukan antara roda gigi samping kiri dan roda gigi samping kanan. Selanjutnya yaitu A, pengunci diferensial manual. Dengan terkuncinya salah satu poros aksel dengan rumah diferensial, maka tidak akan terjadi slip salah satu roda atau mencegah slip salah satu roda saat roda kiri dan kanan koefisien geseknya tidak sama. Setelah kendaraan sudah keluar dari lumpur, pengunci harus dilepas. Jika lupa penggerak, aksel bisa pecah. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada gambar 3.12 yaitu gambar pengunci diferensial mekanis. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, saat pengunci bebas diferensial bekerja seperti biasa. Yang kedua, pengunci bergerak ke kiri dan menghubung ke rumah diferensial. Yang ketiga, putaran poros penggerak terhubung dengan rumah diferensial oleh pengunci. Gigi penyesuai tidak dapat berputar pada porosnya. Poros penggerak
kanan dan kiri berputar bersama-sama dengan rumah diferensial. Dalam kurung N1 sama dengan N3. Ya, untuk nomor 5 yaitu untuk melepas lengan didorong ke kanan, maka pengunci akan bergerak ke kiri melepas hubungan. Selanjutnya yaitu pengunci diferensial otomatis. Ya, yang pertama yaitu kopling plat banyak. Di sini ada gambar ya, gambar 3.13. Ini ada gambar pengunci diferensial plat banyak. Di sini kita bisa melihat komponen-komponennya ya. Cara kerja dari diferensial kopling plat banyak ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketika kendaraan bergerak lurus ke depan, diferensial bekerja dengan cara yang sama sebagai diferensial standar. Di sini pada gambar 3.14. Ya, gambar 3.14 yaitu posisi jalan lurus. Kita bisa melihat ya, seperti ini gambarnya dan nama-nama komponennya. Ketika belok, kendaraan kehilangan traksi pada satu roda, menyebabkan roda slip. Ya, gambar 16 sampai 19B sejak roda mengalami slip. Ya, baik, ini selanjutnya ada roda gigi planet tidak menekan pada roda gigi samping pada roda yang slip. Gigi samping juga tidak menekan ke arah rumah diferensial dan plat-plat kopling roda yang slip tidak ditekan. Ketika terjadi slip yang besar, maka roda gigi samping menekan plat-plat kopling sehingga daya diberikan ke roda-roda secara merata. Yang kedua, raset. Diferensial raset menggunakan serangkaian cams dan rams untuk mengarahkan daya ke roda. Dengan traksi yang kecil, cara kerja tergantung pada kecepatan relatif roda, bukan pada traksi roda. Penyaluran daya melalui satu set gigi yang dapat terhubung dan terlepas. Sistem gigi disebut kopling gigi anjing. Serangkaian cams dan rams menghubung dan melepaskan kopling gigi anjing pada roda gigi samping dengan traksi yang lebih kecil. Sebuah contoh diferensial raset ditunjukkan pada gambar 16 sampai 22. Di sini kita bisa melihat gambarnya ya, yaitu gambar diferensial raset, yaitu pada gambar 3.16. Ya, kita bisa melihatnya dan membaca komponen-komponennya. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, diferensial torsi. Torsen diferensial adalah penguncian diferensial menggunakan gear set yang kompleks. Prinsip mekanis dasar diferensial ini adalah bahwa sementara worms dapat memutar worm wheel tidak bisa memutar worm. Ya, kita bisa melihat di sini gambar dari diferensial torsi ya. Sangat lengkap, kita bisa membacanya. Seperti ditunjukkan dalam gambar 3.17, diferensial torsi memiliki dua central worm yang disebut sebagai poros roda gigi cacing. Satu poros roda gigi cacing melekat pada setiap poros as roda. Worms wheel menumpang dan didorong oleh roda gigi cacing pada poros as roda. Worm wheel berada di dalam rumah diferensial, memacu pada hubungan antara roda gigi cacing dan worm wheel, membentuk hubungan antara dua poros gandar. Worm wheel tidak dapat memutar gigi poros sehingga mereka mengunci diri pada gigi. Dengan cara ini daya ditransmisikan ke roda gigi cacing pada poros dan as terkunci. Selama kendaraan berjalan lurus ke depan, operasi diferensial bekerja seperti diferensial standar. Ketika kendaraan belok atau ketika salah satu roda slip, terjadi kecepatan relatif dari roda-roda. Perbedaan kecepatan ini ditularkan dari poros yang berputar lebih cepat ke yang lebih lambat. Ya, selanjutnya kita
ke bagian nomor 4 ya. Di sini ada pengunci diferensial hidrolik. Beberapa kendaraan model akhir memiliki penguncian diferensial yang dioperasikan oleh tekanan hidrolik ya, yang disebut hydralux atau varilux atau sistem georotor. Sebuah penguncian diferensial hidrolik terdiri dari pompa dengan gigi internal dan gigi eksternal. Tekanan diafragma berbentuk cincin dan plat-plat kopling seperti yang digunakan dalam penguncian diferensial konvensional. Gambar 16-24A, tekanan minyak yang mengoperasikan sistem hidrolik berasal dari poros roda belakang. Minyak yang digunakan adalah sama juga digunakan untuk pelumasan poros belakang, dan sistem hidrolik tidak terpisah dari komponen poros roda belakang lainnya. Di sini kita bisa melihat gambarnya ya, gambar 3.18 yaitu pengunci diferensial hidrolik, dan gambar 3.19 yaitu pompa hidrolis. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat ya dan kita pahami. Selanjutnya yaitu pompa menyerupai pompa oli mesin jenis rotor dengan gigi eksternal 6 poin dalam sebuah gigi internal dengan 7 lubang gigi. Ruang antara gigi internal dan eksternal penuh dengan minyak setiap saat. Ketika gigi bergerak dalam hubungan satu sama lain, ruang di sisi isap pompa terbuka dan menarik minyak. Cairan ditekan ke sisi output dari pompa, menghasilkan tekanan yang dapat digunakan untuk mengoperasikan komponen lain dari diferensial. Gigi internal melekat salah satu as roda gigi samping. Gigi eksternal melekat pada poros roda gigi samping yang lain. Ketika kendaraan berjalan lurus, kedua roda memiliki traksi yang sama. Kedua roda gigi samping berputar pada kecepatan yang sama. Oleh karena itu, roda gigi internal dan eksternal di dalam pompa tidak bergerak dalam hubungan satu sama lain, dan tidak ada tekanan hidrolis. Ketika salah satu roda kendaraan kehilangan traksi, maka salah satu roda gigi samping mulai berputar pada tingkat yang lebih cepat dari yang lain. Perbedaan kecepatan poros menyebabkan gigi pompa internal dan eksternal untuk bergerak dalam kaitannya dengan yang lain, sehingga menghasilkan tekanan hidrolik. Tekanan ini dikirim ke cincin diafragma yang mengembang terhadap plat-plat kopling. Dengan tertekannya plat-plat kopling, maka roda gigi samping terkunci bersama-sama dan menjadi seperti satu unit. Ketika roda mulai berputar pada kecepatan yang sama, gigi internal dan eksternal tidak saling bergerak satu sama lain dan tidak ada tekanan diproduksi. Dengan tidak ada tekanan pompa yang dihasilkan, cincin diafragma tidak menekan plat-plat kopling. Jika satu roda lagi mulai tergelincir, pompa mulai bekerja lagi. Ya, selanjutnya yaitu yang kelima ada rumah aksel belakang. Yang A, suspensi belakang aksel rigid. Rumah poros roda belakang aksel rigid merupakan komponen pendukung lainnya seperti sebagai reservoir untuk pelumas, mengakomodasi sistem suspensi, juga merupakan bagian stasioner dari sistem rem belakang. Rumah poros roda belakang terdiri dari rumah diferensial dan poros tabung, yang di dalamnya terdapat poros penggerak terhubung dengan roda belakang. Kendaraan dengan suspensi belakang independen tidak akan memiliki tabung poros. Ya, selanjutnya yaitu rumah poros roda belakang memiliki ventilasi untuk mengurangi penumpukan tekanan dan juga memiliki saluran minyak. Ya, di sini kita bisa melihat gambarnya ya. Gambar 3.20 yaitu rumah poros penggerak roda belakang aksel rigid. Ya. Selanjutnya yang satu yaitu aksel banjo. Ini ada gambar dari aksel banjo ya, gambar 3
3.21 bisa kita lihat. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya ke samping atau aksial. Biasa digunakan pada kendaraan sedan, station, dan jeep. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua ada axle switcher. Ya. Ini dia gambarnya, bisa kita lihat. Gambar 3.2 yaitu gambar axle switcher. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya ke samping atau aksial roda. Corona. Jenis ini sering digunakan pada jeep dan truk. Ya, yang B yaitu suspensi belakang aksel independen. Pada kendaraan yang memiliki suspensi belakang independen, rumah poros belakang yang digunakan dimodifikasi. Perhatikan bahwa rumah tidak memiliki tabung poros. Poros penggerak roda dapat memindahkan daya dengan sudut bervariasi beberapa derajat. Desain ini memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara bebas ke permukaan jalan. Sebuah tabung torsi sering digunakan di depan rumah atau bodi untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi getaran. Ya, di sini kita bisa melihat ada gambar 3.23 suspensi belakang aksel independen. Ya, di sini kita bisa bacanya ya, dan ada nama-nama komponennya. Salah satu contoh untuk konstruksi tersebut adalah aksel trompet. Rumah bantalan merupakan satu kesatuan yang kokoh dengan rumah aksel. Jenis ini paling kuat menahan gaya ke samping atau aksial roda, karena biasanya digunakan pada jenis kendaraan berat. Ya, selanjutnya di sini ada gambar 3.24 yaitu gambar dari aksel trompet. Ya. Selanjutnya yang keenam ada poros penggerak roda belakang. Ya. Poros penggerak roda belakang berfungsi mentransfer daya dari diferensial ke roda belakang. Ada dua jenis utama desain dari poros penggerak. Salah satunya adalah poros penggerak solid dan yang kedua adalah poros penggerak independen. A. Poros penggerak suspensi rigid. Ya. Setiap poros didukung oleh bantalan poros, disebut juga bantalan roda. Bantalan poros dipasang pada poros atau di tabung poros. Yang satu yaitu semi floating axle. Bantalan dipasang antara pipa aksel dengan poros penggerak aksel dan roda langsung dipasang pada ujung poros. Pada konstruksi ini poros penggerak memikul beban vertikal, beban bodi dan muatannya, dan beban dari samping pada saat berbelok. Gambar 3.25 yaitu semi floating axle. Yang kedua ada 3/4 floating. Ya, di sini kita bisa lihat gambarnya ya, gambar dari 3/4 floating. Bantalan dipasang antara pipa aksel dengan roda dan poros penggerak aksel tidak langsung memikul berat kendaraan. Maka berat kendaraan dan beban tidak diteruskan ke poros. Poros tidak menjadi bengkok oleh berat kendaraan, tetapi gaya ke samping tetap membuat poros menjadi bengkok. Bila poros patah, roda masih ditahan oleh bantalan. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu bebas memikul atau full floating. Di sini kita bisa melihat gambarnya ya, gambar dari full floating. Di sini ada komponennya, aksel subhub, ada aksel casing, ada taper roller bearing ya. Naf roda terpasang kokoh pada pipa aksel melalui dua buah bantalan, dan poros penggerak aksel hanya berfungsi menggerakkan atau memutar roda sehingga berat kendaraan seluruhnya dijamin atau dipikul oleh pipa aksel. Tidak diteruskan ke poros penggerak aksel. Gaya ke samping juga tidak diteruskan ke poros penggerak aksel. Konstruksi ini paling aman atau baik karena poros penggerak tidak menahan berat dan gaya ke samping kendaraan. Mahal dan banyak digunakan pada mobil berat.
yaitu misal seperti truk dan bus ya. Selanjutnya yaitu B, poros penggerak suspensi independen. Poros penggerak suspensi independen yang digunakan pada kendaraan terdiri dari poros dengan sendi fleksibel. Sendi fleksibel memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara independen dari bodi kendaraan satu sama lain. Ya, di sini kita bisa melihat gambarnya ya, gambar 28 poros penggerak suspensi independen. Ya, yang kedua, aktivitas pembelajaran. Ya, peserta diklat membaca dengan seksama uraian materi. Jika ada yang kurang jelas, peserta dapat bertanya atau mendiskusikan dengan fasilitator. Peserta mengerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang dibahas. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian melaksanakan tugas yang ada. Yang terakhir yaitu E, latihan atau tugas. Ini ada tugas ya. Yang pertama, 1. Yang paling umum terjadi kerusakan pada sistem penggerak roda belakang adalah A, kerusakan bantalan poros, B, keausan pinion gear, C, roda gigi planet retak, D, terlepas roda gigi cincin dan roda gigi pinion. Ya, ini bisa dipilih salah satu jawabannya ya. Nanti silakan untuk didiskusikan. Yang kedua yaitu setiap berikut ini adalah fungsi utama dari diferensial kecuali A, menaikkan tenaga mesin. Yang B, memungkinkan kendaraan untuk membuat belok. Yang C, mendukung dan menyelaraskan poros penggerak roda. Yang D, yaitu mengarahkan aliran daya ke roda belakang. Ya, itulah penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Ya, mungkin itu saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.